Apa yang saudara pikirkan tentang kota? Ketika membicarakan kota, orang cenderung mengambil salah satu dari dua pendekatan ini. Yang pertama, orang menarik diri dari kota. Mereka berpikir bahwa kota adalah sebuah tempat yang penuh dengan bahaya, ancaman, pengaruh negatif, dan sebagainya. Sehingga mereka cenderung menghindari kota dan pergi ke kota hanya jika memerlukannya. Misalnya, mereka memerlukan tempat di mana ada kesempatan pendidikan yang lebih baik, lapangan pekerjaan, perawatan kesehatan yang hanya bisa diperoleh di kota. Dan jikapun mereka harus pergi ke kota untuk mendapatkan semuanya itu, mereka melakukannya dengan sangat hati-hati dan sangat terpaksa. Pendekatan kedua adalah orang yang mau mencari keuntungan dari kota. Mereka berpikir bahwa kota adalah sebuah tempat yang menawarkan banyak hal. Banyak hal yang menarik, banyak hal yang menguntungkan. Dan mereka ini menggunakan kota untuk mendapatkan semua yang bisa mereka raih. Pekerjaan, pendidikan, kekayaan, keahlian, kehormatan, kenikmatan, dan lain-lainnya. Alkitab mengundang kita untuk memandang kota dengan cara yang tidak biasa. Kita diundang untuk memahami dan melibatkan diri dengan apa yang terjadi dalam kota, bukan menarik diri. Kita diundang untuk berkontribusi dalam kehidupan dan pengembangan kota bagi kebaikan bersama. Baik itu melalui seni budaya, pendidikan, ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Bukan sekedar mengambil keuntungan dari kota, tetapi berkontribusi terhadap kehidupan kota bagi kebaikan bersama. Inilah panggilan yang countercultural, yang bertentangan dengan budaya. Panggilan kita adalah panggilan untuk memandang kota sebagai rumah kita, di mana di dalamnya kita perlu jaga dan kita perlu pelihara. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan pikirkan tentang kota? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan mempelajari bukan hanya beberapa ayat-ayat Alkitab yang diambil dari sana-sini, tetapi kita akan melihat kisah agung Alkitab atau metanarasi Alkitab. Dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan segala sesuatu. Di dalam seluruh narasi Alkitab ini kita akan melihat di mana kota diletakkan. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kota. Dari sana kita akan membangun pandangan dunia tentang kota, yang diharapkan akan menggantikan narasi berpikir kita yang keliru yang dibentuk oleh budaya di sekitar kita ketika kita membicarakan tentang kota. Mari kita mulai dari sangat awal, penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi dikatakan ada dua kondisi yang terjadi di sana. Belum berbentuk dan kosong. Itulah kisah penciptaan pada hari pertama dan hari ketiga. Bumi yang belum berbentuk ini diberi bentuk. Tuhan menciptakan terang, cakrawala, daratan, dan lautan. Tetapi masih kosong. Bumi yang masih kosong ini Tuhan mengisinya dengan matahari, bulan, burung, ikan, hewan, dan pada akhirnya manusia. Itulah penciptaan hari keempat, 5, dan ke-6. Bumi yang belum berbentuk diberi bentuk. Bumi yang kosong diberi isi. Itulah kisah penciptaan. Dan manusia yang diciptakan pada hari ke-6, waktu itu manusia diberi mandat awal. Mandat dari yang diberikan oleh Tuhan sebelum segala mandat yang lain. Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu adalah mandat yang diberikan kepada manusia ciptaan Tuhan. Kemudian ditegaskan dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bagaimana kita memandang kota di dalam penciptaan? Bapak Ibu Saudara sekalian, bumi yang belum berbentuk dan kosong ini, yang sudah diberi bentuk, kemudian Tuhan memandatkan kepada manusia, mengamanatkan pada manusia untuk taklukkanlah itu dan berkuasalah atas burung-burung, ikan-ikan, dan sebagainya. Bumi yang masih kosong, yang sudah diberi isi oleh Tuhan, juga diamanatkan kepada manusia untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Apa pengertian dan konsekuensi dari mandat ini? Yang pertama kita lihat mandat untuk taklukkanlah dan berkuasalah. Menaklukkan dan berkuasa itu berkaitan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang diciptakan sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Kita menjadi wakil-wakil Allah untuk melanjutkan karya cipta Allah di atas bumi yang Tuhan ciptakan.
Kita diminta untuk menjadi wakil-wakilnya untuk memelihara dan mengelola, mengusahakan, membentuk dari apa yang sudah Tuhan ciptakan. Ketika kita melakukannya, kita sedang membentuk kebudayaan atau civilization. Mandat yang kedua adalah untuk kita beranak cucu dan memenuhi bumi. Memenuhi bumi bukan sekedar prokreasi tentu saja. Kita bukan sekedar diminta untuk terus punya anak banyak, mengembangkan spesies manusia. Kalau begitu apa bedanya manusia dengan hewan atau tumbuhan yang berkembang biak? Tetapi mandat untuk memenuhi bumi adalah mandat untuk berkreasi, bukan sekedar berprokreasi, tetapi berkreasi, membentuk, membangun masyarakat. Karena orang yang terus bertambah banyak akan membentuk keluarga, keluarga akan membentuk masyarakat yang ada terkecil, kemudian menjadi masyarakat yang lebih besar lagi, masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat negara, dan sebagainya. Kita diminta untuk membangun kemasyarakatan, di mana ada pembagian tanggung jawab, pembagian kerja, dan sebagainya. Itulah dua mandat yang diberikan pada kita, yaitu mandat kebudayaan dan mandat kemasyarakatan. Yang pertama berkaitan dengan membentuk, yang satu berkaitan dengan mengisi. Albert Wolters dalam bukunya Creation Regained menyatakan bahwa penciptaan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi manusia untuk meneruskannya. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan baik, tetapi juga dengan potensi yang sangat besar, yang belum tergali untuk dikembangkan selanjutnya oleh karya manusia. Hari ke-7 dalam penciptaan bukan akhir dari perkembangan ciptaan. Tuhan sudah menempatkan gambarnya di bumi, yaitu manusia, dengan mandat untuk meneruskan proses perkembangan ciptaan. Proses yang dilakukan dengan mandat kemasyarakatan dan mandat kebudayaan. Manusia dipanggil untuk ikut serta dalam karya cipta Tuhan yang berkelanjutan. Melalui kerja dan karya kita di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ketika kita melakukan tindakan dan aktivitas pemeliharaan, pengelolaan itu semua, kita sedang melaksanakan mandat Allah yang diberikan kepada kita. Ini bukan sesuatu yang kita masukkan dalam kategori sekuler, duniawi, tetapi itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk memelihara dan mengerjakan mandatnya ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kata civilization atau kebudayaan itu berasal dari akar katanya adalah kata civitas dari bahasa Latin, yang artinya adalah kota. Kota adalah tempat di mana terjadi kebudayaan dan kemasyarakatan yang terus berkembang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat penciptaan, konsekuensi dari kita melakukan banyak hal secara kebudayaan dan kemasyarakatan adalah terbentuk kota-kota besar kita di sana. Terbentuk kota. Dikatakan bahwa pada akhir segala sesuatu nanti kita akan berakhir di sebuah kota, Yerusalem baru. Kota Yerusalem baru pada dasarnya adalah penggenapan dari tujuan Tuhan atas Taman Eden. Kita dimulai dalam penciptaan dalam sebuah taman. Dan kita akan berakhir di dalam sebuah kota. Perkembangan yang akan terus terjadi melalui mandat yang Tuhan berikan pada kita, mandat kemasyarakatan dan mandat kebudayaan, dan kita mengerjakannya di dalam kota kita. Itulah kota di dalam narasi penciptaan. Tetapi itu bukan akhirnya. Ada sesuatu yang terjadi berikutnya, yaitu kejatuhan yang akan kita lanjutkan di dalam video berikutnya.